Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan juga memiliki berbagai mukjizat yang tidak dimiliki nabi yang lain. Ia bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Al-Quran Surah 6 ayat 16. Bahkan para jin juga patuh pada beliau. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang megah dan dibangun oleh manusia dan jin. Lalu di manakah letak istana tersebut? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tentunya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dalam Al-Quran ataupun kisah versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Pintu gerbangnya terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Balkis menyingkap pakaian karena mengira lantai itu adalah air, padahal hanyalah kaca. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana, maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah 6 ayat 44. Pertemuan mereka dilakukan di negeri tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan pada reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini dan hidup dalam kurun waktu 100 hingga 950 sebelum Masehi. Ia melakukan perjalanan ke utara Yerusalem. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil ini. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Wailing Wall atau tembok ratapan. Sahabat beriman, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipercaya telah ditemukan oleh seorang arkeolog Israel, Eilat Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005, tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ juga lah ditemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkap keberadaan istana tersebut, dilakukan penggalian sampai ke Masjid Al-Aqsa yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid. Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu ada di sebelah Masjid Al-Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tak utuh lagi, para ahli yakin masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar, benda-benda terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Para peneliti terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, yakni 989 hingga 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud 1041 hingga 971 sebelum Masehi. Kuil atau Istana Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi Yahudi dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka yakin bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman ada di Masjid Al-Aqsa. Pembangunan kuil ini sangat penting bagi Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tak bisa lagi dibangun kembali. Lalu apakah itu yang menjadi alasan Yahudi untuk mengganti Al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Sahabat beriman, saat peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Sulaiman yang berupa batu berongga atau syahra. Pada 637 Masehi, pasukan Khulafaur Rasyidin mengambil alih Yerusalem.
Khalifah Umar bin Khattab pun memerintahkan untuk membangun masjid di sisi selatan Syuhra. Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah dan membelakangi Syuhra. Selanjutnya, Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batas-batas wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menaungi Syuhra yang ada di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil menduduki Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjidil Aqsa sebagai markasnya. Templar pun menganggap bahwa Syuhra sebagai tempat Nabi Sulaiman menyembunyikan buku sihir. Namun Salahuddin Al-Ayyubi pun berhasil merebut Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Beliau berhasil mengembalikan fungsi Masjidil Aqsa pada tahun 1987 Masehi. Pada tahun 1917 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari Kekhalifahan Utsmani. Israel pun berdiri sebagai negara tahun 1948. Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang tercerai berai. Nah, sahabat beriman, itulah penemuan mengenai istana atau kuil-kuil Nabi Sulaiman alaihissalam. Penemuan istana ini dinilai sangat penting bagi orang-orang Yahudi sebagai pengakuan terhadap bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman yang dulu ada di Masjid Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.